Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Sukmayati dengan NIM 31118127. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tablet kunyah dari ekstrak daun jambu biji menggunakan amilum sukun sebagai bahan pengikatnya. Adapun jurnal yang saya gunakan untuk penjelasan di sini menggunakan jurnal sebagai berikut. Bahasan yang akan dibahas pada penjelasan ini meliputi pendahuluan, kemudian tujuan dan metode pembuatan, kemudian alat dan bahan, prosedur, hasil pembahasan dan evaluasi, dan yang terakhir kesimpulan. Ekstrak daun jambu biji mampu membunuh pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dan dapat berfungsi untuk mencegah karies gigi. Amilum sukun dapat digunakan sebagai pengikat pada tablet kunyah karena terdiri dari amilosa dan amilopektin karena dapat meningkatkan daya fokus dan membentuk ikatan yang baik pada serbuk. Tablet secara umum atau menurut Pharmacope, sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu ada yang dinamakan dengan tablet kunyah. Tablet kunyah umumnya diminum dengan cara dikunyah di mulut sebelum menelan dan tidak diharapkan untuk menelan utuh. Tujuan utama dari tablet kunyah itu sendiri untuk memberikan bentuk dosis unit yang tepat obat, di mana dapat dengan mudah diberikan kepada anak-anak ataupun orang tua yang mengalami kesulitan dalam menelan tablet utuh. Di mana artinya di sini tablet kunyah itu sendiri mempunyai keunggulan ataupun keuntungan bagi pasien-pasien baik itu anak-anak maupun orang tua yang tidak bisa menelan tablet secara utuh. Adapun tujuan dan metode pembuatannya adalah sebagai berikut. Pembuatan tablet kunyah ekstrak daun jambu dengan amilum sukun sebagai bahan pengikat bertujuan untuk melihat pengaruh peningkatan amilum sukun terhadap karakteristik fisik tablet kunyah ekstrak daun jambu biji. Dengan metode yang digunakan yaitu dilakukan perbandingan pada beberapa formula dengan konsentrasi yang berbeda dan dilakukan juga metode cara granulasi baca. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan tablet kunyah di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada alat-alatnya, ada timbangan analitis, kemudian ada rotary tablet press, kemudian ada oven, saringan shaker, saringan nomor 12 dan 16, kertas blok milimeter, kaliper vernier, desikator, tester kekerasan, reliability tester, kemudian ada disadap densitas tester, granule flow tester, dan crucible. Di sini ada beberapa contoh alatnya yaitu ada desikator, ada timbangan analitis, dan ada rotary tablet press. Kemudian yang selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan tablet kunyah. Bahan yang pertama ada ekstrak daun jambu biji sebagai bahan utama pada pembuatan tablet ini atau sebagai zat aktif yang digunakan. Kemudian ada amilum sukun sebagai bahan pengikatnya, kemudian ada aerosol, manotol, dan kemudian ada laktosa, magnesium stearak, dan yang terakhir ada talkum. Prosedur pembuatan bahan di sini yaitu prosedur pembuatan bahan untuk mendapatkan amilum sukunnya itu sendiri. Yang pertama ada isolasi pati dari sukunnya itu sendiri. Pati diendapkan selama 24 jam
24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 24 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Pati yang diperoleh dalam bentuk benjolan, kemudian ditumbuk dan disaring dengan angka 60 sehingga bubuk yang diperoleh adalah amamis. Prosedur yang selanjutnya yaitu ada identifikasi pati sukun. Dilakukan dengan uji kadar abu dengan menimbang krus yang telah dimasukkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius dengan perawatan 3 kali sampai beratnya tetap. Yang selanjutnya di sini ada prosedur pembuatan tablet kunyah itu sendiri. Tablet ini terdiri dari beberapa konsentrasi, ada 10%, kemudian ada 14%, 19%. Kemudian dibuat mucilago amilumnya, dan selanjutnya ekstrak daun jambu biji dan aerosol dimasukkan ke dalam mortir dan dicampur menjadi homogen. Kemudian mannitol dan laktosa pula dimasukkan dan dicampur menjadi homogen. Tambahkan pengikat atau mucilago yang telah dibuat sebelumnya ke massa kompak yang dapat diempalkan. Periode homogen disaring dengan nomor 12, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 18 jam. Prosedur yang selanjutnya yaitu butiran kering yang diperoleh kemudian disaring dengan saringan nomor 16. Magnesium stearat dan talkum ditambahkan ke butiran kering dan kemudian dicampur sampai homogen. Kemudian evaluasi granular dilakukan. Butiran dibentuk menjadi tablet dengan berat 700 mg dan dievaluasi. Adapun hasil pembahasan dari pembuatan tablet kunyah adalah sebagai berikut. Di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dibuat beberapa konsentrasi tetapi dengan bahan-bahan yang sama. Di sini ada formula 1, formula 2, 3 dan 4. Hasil yang didapat bahwa hasil karakteristik pada amilum serbuk yang didapat merupakan amilum sukun. Butiran yang dihasilkan dievaluasi dengan mengukur kemampuan mengalir dan distribusi ukuran partikelnya. Hasil evaluasi tablet kunyah menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi mucilago amilum sukun mampu meningkatkan kekerasan dan menurunkan keregasan dari tablet kunyah. Hasil evaluasi tablet itu sendiri yaitu evaluasi tablet kunyah dilakukan untuk menentukan sifat fisik tablet kunyah itu sendiri. Evaluasi mencakup uji waktu aliran, sudut uji reosis, uji kompresibilitas, dan distribusi ukuran partikel. Evaluasi tablet kunyah termasuk tes organoleptik, tes keseragaman berat, tes keseragaman ukuran, tes friability, dan tes kekerasan. Tablet kunyah yang dihasilkan memiliki warna putih kecoklatan, bentuk bulat, dan memiliki rasa yang manis. Tes keseragaman berat tablet dilakukan dengan menguji bobot 20 tablet. Hasil tes keseragaman berat tablet dari formula 1 ke formula 4 menunjukkan bahwa semua tablet memenuhi syarat berdasarkan persyaratan. Adapun hasil kesimpulan yang dapat disimpulkan dari beberapa penjelasan sebelumnya, hasil evaluasi tablet kunyah menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi mucilago amilum sukun mampu meningkatkan kekerasan dan menurunkan keregasan dari tablet kunyah. Tablet kunyah ini dibuat dalam 4 formula, masing-masing formula terdiri dari mucilago amilum sukun 10%, 13%, 16%, dan 19%. Hasil tes keseragaman berat tablet dari formula 1 ke formula 4 menunjukkan bahwa semua tablet memenuhi syarat berdasarkan persyaratan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.